Eh, Tentu saya sangat bangga dan berharap bahwa salah satu kader atau santri atau sahabatnya Gus Dur, yaitu Profesor Mahfud MD, terus meneruskan apa yang selama ini Gus Dur perjuangkan yang belum selesai. Iya. Tentu banyak sekali persoalan yang terjadi di negara kita, tentu terutama adalah kepastian hukum, juga tentang penindakan terhadap koruptor gitu ya, yang menjadi masalah di negara kita yang menghambat pembangunan. Mungkin Gus Dur juga salah satu cita-citanya itu bagaimana negara ini betul-betul menjadi maju, tentu dengan penegakan hukum yang betul-betul tegas, dan harapannya adalah hari ini di sahabatnya beliau, yaitu di Profesor Dr. Mahfud MD. Dengan segala kapasitasnya beliau, tentu mudah-mudahan beliau bisa melanjutkan apa yang belum selesai Gus Dur perjuangkan. Oleh Gus Dur. Saya melihat bahwa harapan yang diberikan oleh Gus Dur terhadap Pak Mahfud itu memang terbukti, dan mudah-mudahan hari ini Gus Dur bisa tersenyum. Gus Dur sempat mengatakan bahwa Mahfud MD adalah sosok yang bisa mengubah Indonesia. Iya. Sulaiman, kalau kita cerita tentang Prof. Mahfud, kedekatan dengan Gus Dur, saya pernah mewawancarai beliau. Memang beliau begitu dalam mencintai Gus Dur. Beliau tak terasa, nggak bisa menahan tangis. Bagaimana sedihnya Gus Dur jatuh dari tampuk kepemimpinan akibat dari konspirasi politik. Gus kompromi aja Gus. Ini realitas. Gus Dur kalah sudah di lapangan. Marah lagi Gus Dur. Realitas katanya. Kita harus buat realitas baru katanya Gus Dur. Tahu kamu menjatuhkan Pak Harto dulu karena kita berani membuat realitas baru. Masa sekarang sudah ada realitas begini kamu takut katanya. Enggak, saya enggak mau. Pokoknya saya enggak mau kompromi dengan partai. Jatuh dia. Jatuh. Ya, itu pengalaman di situ ya. Tapi saya bangga membantu orang yang punya ini ya. Bangga. Ya. Tapi saya menikmati karena dampak dari Pak Mahfud bicara, terbongkar semua permasalahan yang tidak kita pahami dengan baik. Dan saya akan menjelaskan ke DPR juga dengan sejelas-jelasnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Saya baca dari awal sampai selesai. Tidak ada satu pasal pun ataupun penjelasannya yang dengan tegas menyebutkan Kepala PPATK, Kepala Komite, apalagi Menko Polhukam boleh membuka data-data seperti itu kepada publik sesuka-sukanya selain punya motivasi politik. Nggak ada Pak, di sini fungsi komite itu untuk mengumumkan, untuk konvers, untuk bicara ada 349 triliun ya terindikasi dengan TPPU dan tindak pidana lainnya di satu kementerian atau lembaga. Nggak ada Pak. Setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko Pak, ya, yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama Pak. Lalu nanti saya yang interupsi dituding-tuding lagi. Saya tidak mau. Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada berteriak keluar, saya keluar. Saya punya forum. Saya setiap kesini dikoroyok, belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong diinterupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo, belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan. Jangan begitu dong. Mati ya mic-nya. Pak Mahfud, kita teruskan aja dulu yang interupsi biaran.
Oh, oke, nanti ntar dibenerin. Profesor Dr. Mahfud MD Pak Mahfud sekarang yang menjabat sebagai Menko Polhukam memang punya kedekatan khusus dengan Gus Dur ya. Jadi dulu Gus Dur berharap bahwa penegakan hukum di negara kita memang dipercayakan oleh dua tokoh, yaitu almarhum Bahrudin Lopa yang waktu itu sempat diangkat menjadi Jaksa Agung, cuma karena beliau dipanggil oleh Allah setelah menjabat 1 bulan, sehingga Gus Dur sangat berharap besar oleh satu lagi, yaitu Pak Mahfud gitu ya. Karena menurut Gus Dur, Pak Mahfud adalah orang yang baik, jujur, berani, dan pintar gitu ya. Sehingga Gus Dur sangat berharap besar untuk bagaimana caranya menegakkan hukum dan memberantas korupsi di Indonesia. Karena saya melihat kerja Pak Mahfud hari ini memang sudah sangat mumpuni ya. Beliau pernah menjadi Menteri Menko Polhukam, pernah menjadi Menteri Menkumham, pernah menjadi Menteri Pertahanan, dan sekarang Menko Polhukam, juga pernah jadi anggota Dewan, juga pernah menjadi hakim, Ketua MK, sehingga memang Pak Mahfud sudah sangat mengetahui sepak terjang korupsi di Indonesia. Sehingga hari ini saya melihat bahwa harapan yang diberikan oleh Gus Dur terhadap Pak Mahfud itu memang terbukti. Dan mudah-mudahan Pak Mahfud bisa terus berjuang untuk memperbaiki negara ini. Karena sepanjang yang saya tahu, dulu Gus Dur sering sekali berdiskusi dengan Pak Mahfud setelah Gus Dur tidak menjadi presiden, dan sering menanyakan tentang hukum dan lain sebagainya. Dan ketika Pak Mahfud memberikan pandangan hukum ke Gus Dur, walaupun itu barangkali agak sedikit berbeda dengan Gus Dur, dan Gus Dur menghormati dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, karena Pak Mahfud memang orang-orang yang sangat berintegritas. Dan mudah-mudahan hari ini Gus Dur bisa tersenyum karena Pak Mahfud bisa betul-betul menjalankan apa yang Gus Dur harapkan. Jadi kalau seandainya Gus Dur masih ada, melihat sepak terjang Pak Mahfud sekarang ini, Anda yakin bahwa Gus Dur betul-betul bahagia bahwa orang yang sangat diandalkan, orang yang sangat dia cintai itu mengemban tugas dengan penuh tanggung jawab dan penuh dedikasi dan integritas. Iya. Saya mungkin melihat seperti itu, karena ketika saya sampaikan ke Gus Dur bahwa Pak Mahfud mau ketemu, biasanya Gus Dur langsung memberikan waktu. Oh, antusias. Iya, karena Gus Dur melihat bahwa Pak Mahfud itu betul-betul mengikuti jejak Gus Dur dalam memperjuangkan negara ini. Karena Gus Dur dalam suatu wawancara di salah satu stasiun TV, Gus Dur pernah bilang bahwa negara ini memang penakut, penakut ketika memang menghadapi para koruptor, para orang yang bahasa Gus Dur maling, sehingga negara yang begini kaya dan negara yang begini besar justru negara hari ini terlihat seperti miskin. Karena memang harus ada orang yang berani, jujur, berintegritas yang bisa harus melawan itu. Karena kalau kita lihat sepak terjang Pak Mahfud hari ini, ketika dia mengungkap suatu masalah
itu pasti berbasis data, sehingga manakala ada yang coba untuk menyerang beliau, maka biasanya Pak Luhut semakin berani. Karena tipikal Pak Mahfud begitu. Pak Mahfud itu nggak bisa ditekan. Kalau ditekan dia makin betul. berani. Itu sebetulnya pernah Gus Dur lakukan di masa-masa Orde Baru. Berarti dengan kekuatan. jadi karakteristik Pak Mahfud itu hampir mirip dengan Gus Dur. Iya, saya rasa begitu. Karena Pak Gus Dur ini kan dianggap Pak Mahfud adalah mentor politik dan guru agamanya. Sehingga tentunya langkah-langkah yang dilakukan oleh Gus Dur dulu, insya Allah akan diikuti oleh Pak Mahfud. Ada pesan khusus Gus Dur ketika hidup itu terhadap Pak Mahfud yang pernah Anda dengar atau diceritakan Gus Dur kepada Anda? Ya, mungkin Pak Mahfud sendiri yang lebih tahu. Cuma memang saya pernah dengar ketika Gus Dur cerita gitu, saya pernah tanya Pak Mahfud itu gimana emang Pak gitu ya. Dia bilang Pak Mahfud itu orang baik, orang berintegritas, jujur, dan itu salah satu orang yang berani juga menghadapi, sehingga mudah-mudahan nanti ya bisalah berbuat negara ini untuk merubah dan juga memerangi korupsi di negara ini. Jadi Gus Dur sempat mengatakan bahwa Mahfud MD adalah sosok yang bisa mengubah Indonesia terhadap penegakan hukum. Iya, karena saya melihat kan ketika dialog Gus Dur dengan Pak Mahfud itu tentunya kan apa yang disampaikan Pak Mahfud begitu, tentu Gus Dur juga memberikan masukan atau wejangan. Bagaimana ketika ada suatu persoalan, maka Pak Mahfud bagaimana harus menyikapi. Sepertinya Pak Mahfud itu betul-betul mengikuti apa yang Gus Dur sarankan. Sehingga saya melihat bahwa Gus Dur melihat bahwa Pak Mahfud mungkin salah satu tokoh yang bisa diandalkan selain almarhum Baharudin Lopa.